Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali dapat berjumpa pada siang hari ini di Rabu tanggal 17 Juni 2020. Kami dari segenap keluarga besar Rumah Sakit Mandaya Karawang bisa menyapa Bapak Ibu walaupun memang kita via virtual, via digital, tapi nggak mengurangi semangat kita untuk berbagi. Semangat kita untuk saling memberikan edukasi seperti yang acara yang kita jalankan pada sore hari ini, yaitu Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Mandaya Karawang. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas perihal bahayakah kita itu mendegur atau mengorok. Nah, pada sore hari ini juga narasumbernya dengan disampaikan oleh Dr. Ivan, spesialis THT di Rumah Sakit Mandaya Karawang, dan beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kami. Nanti akan segera kami panggilkan. Tapi sebelumnya seperti biasa kami akan sampaikan informasi perihal jalannya acara pada sore hari ini. Acara sore hari ini kita bisa saksikan via Zoom dengan Rumah Sakit Mandaya Karawang dan bisa juga live IG dan juga live Facebook. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menyaksikan kami, mungkin bisa lewat Zoom, IG maupun Facebook dari Bapak Ibu semuanya. Dan juga Bapak Ibu bisa bertanya jawab, silakan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu melalui chat yang ada di Zoom ataupun chat yang ada di IG live kami akan bacakan dan kami akan langsung tanyakan ke narasumber kami yang luar biasa dan telah hadir pada sore hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan sedikit update layanan di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Ya, pada kesempatan kali ini masih juga kita saat ini memasuki namanya situasi yang kurang baik, situasi pandemi ya, di tengah-tengah pandemi ini yang kurang lebih kita sudah jalani sekitar 3 bulan ya untuk di Indonesia, mulai dari awal Maret sampai dengan Juni. Dan kita selalu berdoa dan berharap semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa menjalani kehidupan yang normal seperti yang biasanya. Cuman juga pemerintah kita juga nggak tinggal diam, karena di Jawa Barat sendiri juga sudah memberikan arahan kita tuh maunya tuh menjalankan ADB, yaitu adaptasi kebiasaan baru, yang mana ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita jalankan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat di tempat umum maupun di dalam rumah. Nah, adaptasi kebiasaan baru itu bisa Bapak Ibu juga dapatkan di situsnya resmi Dinkes Jawa Barat atau mungkin di Kabupaten Karawang. Tapi ya memang kami pun juga sebagai pelayanan masyarakat umum atau fasilitas umum tuh kita juga merasakan beberapa kita tuh menerapkan suatu inovasi yang memang kita harapkan dengannya adanya inovasi ini nggak mengurangi rasa kecemasan masyarakat yang akan berkunjung ke rumah sakit, yang mana masyarakat tersebut mungkin mau memperoleh pelayanan kesehatan, cuman agak ragu-ragu nih kalau ke rumah sakit seperti apa sih, takutnya nanti malah terpapar dengan coronavirusnya. Untuk itu kami pun juga sudah membuat suatu terobosan, yaitu membentuk suatu komitmen bahwa kami itu komit untuk menjaga bagaimana caranya kita meminimalisir adanya penularan khususnya di lingkungan Rumah Sakit Mandaya Karawang. Untuk itu silakan simak video yang akan tampil berikut ini. Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien yang datang dengan memastikan pasien terlebih dahulu memasuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien yang datang dengan memastikan pasien terlebih dahulu memasuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh yang valid. Sebagai pasien atau pengunjung, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien yang datang dengan memastikan pasien terlebih dahulu memasuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh yang valid. sebagai pasien atau pengunjung, saya berharap dapat melindungi diri saya sebaik mungkin selama di rumah sakit. Kami berkomitmen mendukung kesehatan pasien
mencegah terjadinya penularan. Kami pastikan Anda dan para pengunjung yang berobat merasa aman, tenang, dan nyaman memanfaatkan pelayanan kesehatan di Mandaya Hospital. Kami di sini adalah keluarga Anda. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda selama di rumah sakit. Kami pastikan Anda menerima berkas dalam kondisi higienis dari tangan kami. Kami pastikan Anda duduk dalam kondisi bersih. Kami pastikan Anda duduk tidak berdekatan satu sama lain. Kami berkomitmen untuk memberikan perawatan yang benar sesuai prosedur. Sebagai garda depan perlawanan terhadap wabah virus corona, kami percaya kami melakukannya yang sebaik mungkin untuk Anda. Kami terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Kami berkomitmen untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat secara benar. Kami berkomitmen menciptakan budaya keselamatan pasien. Bersama kita bisa mencegah wabah corona. Kami satu kesatuan tim memastikan keselamatan pasien akan perawatan kesehatan di Mandaya Hospital. Ya, tadi adalah suatu inovasi kami, terobosan kami, bagaimana kami harus memastikan kami berkomitmen bahwa kita itu meminimalisir sekuat-kuat kami bahwa memang kita itu harus meminimalisir terjadinya penularan khususnya di area mobil dan khususnya juga di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Kami akan kembali bahwa acara Bincang Sehat pada sore hari ini kita adakan setiap minggu dengan tema dan pembicara yang berbeda-beda. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang mendegur yang akan disampaikan oleh Dr. Ivan, spesialis THT, konservasi kepala leher yang yaitu dokter di Rumah Sakit Mandaya Karawang juga. Dan telah hadir juga saya panggilkan Dr. Ivan, silahkan gabung bersama kami. Selamat sore dokter. Silahkan mic-nya dok. Baik dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi tentang edukasi kepada masyarakat khususnya di Karawang dan juga mengisi acara dengan Rumah Sakit Mandaya Karawang di acara Bincang Sehat dan luar biasa banget. Hari ini dokter datang dari Bandung kalau nggak salah dok ya. Oke, Dr. Ivan ini jauh-jauh dari Bandung hanya untuk menyapa kita semua, menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan bareng memberikan edukasi kepada kita semua. Dan kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu bisa bertanya, bisa melalui chat via aplikasi Zoom dengan Bapak Ibu, atau mungkin nanti bisa tanya langsung juga. Dengan nanti kalau yang mau tanya langsung silahkan kirim chatnya, tanya langsung, nanti kami akan hubungi. Dan juga silakan Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaannya melalui Instagram live kami. Kami akan bacakan dan dokter akan menjawab. Baik dokter, sekarang kalau kita ngomongin masalah mendegur atau mungkin kalau orang kita sih sering mengucapnya mengorok dok ya. Nah, kalau dari dokter sebenarnya apa sih anatomi tubuh? Apakah ada kewajaran atau seperti apa sih proses terjadinya mengorok itu dok? Boleh dijelaskan dok? Ya, sebetulnya kalau berbicara mengenai mengorok, pada umumnya banyak orang menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang normal. Ya. Dianggap bukan sebagai suatu bentuk kelainan. Benar. Bahkan kalau saya lihat di laporan di Amerika Serikat, benar, itu hanya sekitar 20% yang terdeteksi bahwa mengorok ini sebagai suatu kelainan. 80% itu miss. Tidak diketahui. Dan yang 20% ini biasanya akhirnya diketahui oleh tenaga medis karena pasangan hidupnya, apakah istrinya atau suaminya yang merasa terganggu dengan kebiasaan mengoroknya, kemudian datanglah berkonsultasi ke rumah sakit. Dan dari jurnal yang saya buka-buka lagi, saya lihat, itu ada beberapa laporan yang bagi saya cukup mengejutkan. Dari 2005 jurnal,
ternyata dilaporkan bahwa kejadian mendengkur ini atau snoring ini bisa menimbulkan kematian yang terjadi antara tengah malam sampai jam 6 pagi. Waduh, gawat dong ya berarti ya. Nah, Ada bahkan dari seperti itu penelitian yang dilakukan oleh Ramon Gonzalez itu mengatakan bahwa orang yang mendengkur memiliki resiko 6 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mendengkur untuk terkena kelainan jantung kardiovaskular. Jadi mungkin menurut saya hal ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa ya, harus diberikan perhatian yang khusus. Nah, tadi ditanyakan bagaimana anatominya mungkin ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pada gambar ini, ketika kita sedang tertidur, maka udara akan masuk melalui rongga hidung, benar, ataupun lewat rongga mulut, kemudian dia masuk ke saluran yang di maaf ini ya. Nah, dia akan masuk ke saluran yang berada di belakang rongga hidung, terus ke bawah sampai ke pita suara. Benar. Pada keadaan normal itu seharusnya tidak ada sumbatan. Benar. Sehingga tidak akan ada suara-suara yang muncul. Tapi ketika ada sumbatan, mulai dari hidung sampai ke bawah itu, maka disitulah akan timbul suara yang kita kenal dengan mendengkur itu. Jadi kalau kita analogikan seperti orang yang akan masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian pintunya mengecil, benar, maka orang akan berdesak-desakan masuk lewat pintu itu. Nah, kalau di dalam udara itu akan menimbulkan turbulensi. Itulah yang kita dengar dengan mendengkur. Jadi sebetulnya ketika seseorang itu mendengkur atau mengorok, berarti sudah bisa kita anggap bahwa ada sumbatan di saluran yang dari hidung sampai ke tenggorokannya itu ada sumbatan, sehingga timbul suara tambahan seperti itu. Mengorok. Oke, Dok. Oh, saya juga baru sadar bahwa ternyata memang ada kaitannya juga antara orang yang mengorok resikonya lebih besar dengan terkena penyakit jantung. Nanti kita akan kupas lagi lebih dalam lagi mengenai penyakit tersebut. Dan sekarang ini, Dok, sebenarnya kalau penyebabnya, Dok, mungkin tadi kan internal eksternalnya sih apa sih, Dok? Apakah mungkin kalau orang kita kan biasanya tuh sering mengucapkan bahwa mengorok itu tidurnya pulas, Dok. Itu benar apa enggak sih, Dok? Ya, jadi tadi dikatakan bahwa kalau orang yang mendengkur berarti dia tidurnya pulas. Sebetulnya kita mengenal dua jenis bentuk tidur. Ya. Nah, yang pertama adalah yang rapid eye movement, kemudian yang kedua adalah yang non rapid eye movement. Atau gampangnya tipe tidur yang pertama adalah di mana terdapat gerakan bola mata. Dan yang kedua dia tidak ada ya. Untuk yang tipe pertama itu kalau direkam di gelombang otaknya itu muncul gelombang dengan amplitudo yang pendek. Kemudian otot-ototnya melemah dan dia bisa terbangun lagi. Nah, tapi untuk tipe yang kedua nanti gelombang otaknya itu tinggi dan pada keadaan yang tipe kedua inilah sebetulnya yang tidur dalam. Jadi tidak benar kalau misalnya dikatakan bahwa kalau mendengkur berarti dia pulas. Hanya biasanya atau bisa terjadi pada saat dia sedang tertidur itu terjadi relaksasi dari otot, apa itu otot lidahnya atau otot yang lain, sehingga dia jatuh ke belakang, menutup saluran pernapasannya sehingga timbullah mendengkur itu. Jadi tidak semua mendengkur itu menandakan bahwa kita tidurnya pulas, Dok ya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa apabila ada mendengkur, berarti sudah ada sumbatan di saluran pernapasannya. Apakah dia parsial, sebagian, sedikit, atau misalnya komplit. Oke deh, seperti itu, Dok. Sehingga kalau misalnya dia sumbatannya hanya sebagian, dia hanya tidur mendengkur. Tapi kalau misalnya sudah komplit, memang bisa menimbulkan sampai henti nafas. Yang kita sebut dengan obstructive sleep apnea. Sehingga kalau kita lihat gejala klinis dari mendengkur ini pada malam hari, selain dia tidur mengorok,
kalau kita perhatikan, biasanya penderita itu dia akan mengalami suatu keadaan di mana dia seperti tercekik. Tercekik, berhenti nafas, kemudian dia seolah-olah seperti yang gelagapan, menarik nafas dalam, lalu dia bisa bernafas normal kembali. Atau kalau misalnya saya contohkan, misalnya seperti gini. Kemudian dia berhenti, kemudian dia muncul, seperti begitu. Jadi ada periode henti nafasnya, kemudian dia menarik nafas, normal lagi. Gitu. Berarti ini dok ya, bisa katakan waktu kita mendengkur itu ada sempat kita tuh berhenti nafas dok ya? Iya, pada keadaan sumbatannya yang total, itu ada berhentinya aliran udara, oksigen ke otak. Nah, pada saat terjadi kejadian seperti itu, ini akan memberikan alarm kepada jantung, sehingga dia akan meningkatkan aktivitas kerjanya, mengalirkan darah, dan otot juga, memaksa untuk bernafas. Akhirnya sumbatannya terbuka, aliran oksigen jalan lagi, dia bisa. Nah, menurut penelitian, kejadian seperti ini dikatakan bisa 100 times per night. Jadi bisa sampai sering sekali kejadian seperti itu dalam sekali periode untuk tidur itu. Jadi kita bayangkan kerusakan yang bisa ditimbulkan. Karena kan apabila oksigen itu tidak masuk ke dalam jaringan, pasti dia akan mengalami kerusakan. Dok, sekarang gini, kalau ngorok ini sebenarnya kalau kita lihat realita yang ada sih, kalau apakah ada pengaruhnya sih tentang gender, tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Karena kalau kita, saya sendiri sih, biasanya sih kita tuh sering mendapatkan atau mendapat itu bahwa yang sering ngorok itu adalah laki-laki. Sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih dok dari mengorok ini di jenis kelamin itu dok? Ya, jadi kalau kita bicara faktor resiko ya, faktor resiko artinya kans untuk terkenanya lebih besar. Ya. Ada 4 faktor yang kansnya lebih besar itu. Yang pertama adalah orang yang obesitas. Obesitas. Atau orang yang BMI-nya itu lebih dari 35. Body mass index ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang dengan lingkar leher yang besar. Jadi kalau laki-laki itu di atas 43. Dan kalau wanita di atas 37. Itu lingkar lehernya dok ya? Ya, lingkar lehernya. Batas maksimal, maksudnya batas normalnya. Jadi apabila di atas itu, dia resikonya lebih besar untuk terjadi mendengkur. Kemudian yang ketiga adalah dari usia. Nah, jadi untuk usia di atas 50 tahun, dengan tidak melihat gendernya ya, dia lebih berisiko untuk mengalami mendengkur. Karena dengan bertambahnya usia, maka ketegangan dari otot itu sudah mulai berkurang. Jadi sebetulnya saluran pernafasan yang dari hidung sampai ke bawah itu bukan sebuah saluran yang rigid, yang kaku, bukan. Jadi kita sebutnya dia saluran fibromuskuler. Jadi dia bersifat elastis. Artinya apabila ada perubahan tekanan, dia bisa kolaps gitu ya. Dan pada usia yang di atas 50 tahun, sudah berkurang tonusnya itu. Sehingga resiko untuk kolaps itu lebih besar. Dan yang keempat adalah tadi yang disebutkan bahwa gender ya, jenis kelamin tidak ya. Resiko dari penderita untuk mengalami mendengkur itu. Baik, luar biasa sekali pada sore hari ini. Kita nanti tetap akan lanjutkan, akan bahas lagi yang mungkin kita akan tanya-tanya mengenai apakah mendengkur itu dapat disembuhkan. Yang kedua tadi yang apakah ada suatu penyakit yang memang maksudnya itu ada hubungannya dengan mendengkur tadi yang mungkin sama Dr. Ivan sudah sampaikan tadi di awal ya. Tapi sebelum itu memang kami dari Rumah Sakit Mandaya Kerawang memang punya misi, yaitu bahwa kita itu akan menjadi jaringan rumah sakit yang tingkatnya nasional. Nah, dan kami ini adalah rumah sakit pionir pertama di Kerawang, dan juga kami akan membangun rumah sakit yang kedua kami yang itu di Jakarta dengan nama Mandaya Royal Puri, dan akan beroperasional di tahun 2020. Mudah-mudahan nanti kita cepat beroperasional, dan untuk reviewnya simak video yang akan tayang berikut ini.
Baik, kembali lagi bersama kami dengan Abimanyu dan juga Dr. Ivan, spesialis THT, dokter spesialis THT di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Sebelumnya kami akan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan via Zoom meeting dan juga via Instagram dan juga Facebook Live. Silakan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu melalui chat ke kami. Bisa juga nanti tanya langsung, silakan chat, tanya langsung dan kami akan hubungi. Kita akan segera melanjutkan, Dok, pembicaraan kita yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tadi sudah membahas banyak tentang mendengkur. Sekarang apakah ada kemungkinan mendengkur itu bisa disembuhkan, Dok? Dan caranya seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau kita ingin menyembuhkan suatu penyakit, tentu kita harus tahu dulu penyebabnya, ya. Oke. Nah, untuk mendengkur ini penyebabnya kita bedakan menjadi dua. Ya. Ada yang faktor yang statik dan ada faktor yang dinamik. Iya. Kalau yang statik memang dia sudah ada kelainan anatomi, kelainan bentuk. Ya. Dari salurannya mulai dari hidung sampai ke tenggorokan itu. Itu udah mulai dari lahir gitu, Dok, maksudnya, Dok, ya? Bisa didapatkan sejak lahir, kelainan bawaan, kongenital, seperti misalnya yang orang yang dagunya ke belakang, retrogenat, atau misalnya anak-anak dengan kelainan sindrom, ya. Itu biasanya ada kelainan kraniofasialnya, di situ ada kelainan di saluran nafasnya. Ya. Ada juga yang timbul delay sesuai dengan perjalanan waktu. Misalnya ada sumbatan, apakah di hidung misalnya ada polip, atau tulang hidungnya bengkok, atau ada amandel. Nah, kemudian kalau yang kedua yang dinamik, memang yang tadi saya ceritakan bahwa dinding dari si saluran nafasnya itu ketegangannya sudah tidak tidak kuat lagi, sehingga dia mudah mengalami kolaps ketika dia menarik nafas. Nah, sebetulnya apakah mendengkur ini bisa diobati atau tidak, tergantung dari penyebabnya tentunya. Oke. Apakah penyebab itu bisa kita koreksi atau tidak. Nah, secara umum, pendekatan untuk pasien yang mendengkur ini adalah kita lakukan dengan merubah dulu pola hidupnya. Benar. Misalnya gini, kalau kita lihat orang ini obesitas, maka kita anjurkan dia untuk menurunkan berat badannya. Karena pada orang-orang yang obesitas, tentu dia jaringan lemak di sekitar saluran nafas itu lebih banyak, dan itu akan menekan, sehingga otomatis salurannya akan lebih kecil. Kemudian akan kita sarankan untuk merubah posisi tidur. Oke. Pada keadaan posisi tidur terlentang, itu lebih besar kemungkinannya untuk terjadi mendengkur. Seperti saya jelaskan tadi, misalnya keadaan tidur, terjadi relaksasi otot, di antara misalnya otot lidah, itu akan jatuh ke belakang, menekan saluran nafas sehingga timbul mendengkur. Kemudian kita anjurkan untuk menghindari merokok, minum alkohol, pola hidup yang sehat, tidur yang diusahakan teratur. Gitu. Nah, apabila dengan cara merubah seperti itu tidak ada perbaikan, maka untuk tindakan selanjutnya, nah kita harus melakukan pemeriksaan. Benar. Gitu. Di antaranya adalah kita lakukan pemeriksaan sleep endoscopy. Sleep endoscopy. Ya. Nah, kita sudah bisa mengerjakannya di rumah sakit ini. Jadi penderita yang mendengkur ini akan kita buat dalam keadaan tertidur. Kemudian setelah penderita tersebut mendengkur, maka kita masukkan alat yang fleksibel, mulai dari rongga hidung, terus menyusuri hingga ke pita suaranya. Nah, nanti kita akan bisa melihat ini sebetulnya yang menjadi sumber dari mendengkurnya itu dari mana. Misalnya, ternyata ada sumbatan di hidung, di polip misalnya, tentu kita ambil polipnya. Apabila ternyata, ini turbinatnya besar, kita kecilkan. Atau misalnya kita lihat, ternyata di langit-langit yang lembut yang di belakang itu terlalu panjang, bisa kita kecilkan. Atau misalnya ada jaringan ambrol. Nah, jadi tergantung dari pemeriksaan itu, kita bisa lakukan tindakan untuk mengkoreksinya. Nah, kemudian sebetulnya bukan hanya
pemeriksaan itu saja yang harus kita lakukan. Idealnya kita lakukan namanya sleep test. Oke. Jadi penderita kita tidurkan, yang kita sebut dengan polisomnografi. Kemudian kita monitoring bagaimana sebetulnya dengan keadaan jantungnya, bagaimana dengan sifat nafasnya, berapa kali dia berhenti nafasnya, kita periksa gelombang otaknya, kita periksa gerakan bola matanya, kita periksa otot di dadanya, otot di minimal ada 8 channel yang diperiksa. Nah, dari pemeriksaan sleep test ini, kita akan melihat apakah mendengkur ini sudah berefek tidak ke sistem kardiovaskulernya. Sudah berefek tidak ke sistem sarafnya. Karena seperti saya sebutkan tadi bahwa memang penderita yang mendengkur ini, dia memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena kelainan jantung, terkena kelainan saraf seperti stroke, dan kelainan metabolisme yang lain seperti diabetes gitu. Jadi memang setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, baru nanti kita bisa menentukan. Jadi kita tidak hanya menangani sumber sumbatannya saja. Kalau nanti ternyata ada kelainan di jantungnya, di sarafnya, tentu akan ditangani oleh bidang lain yang lebih memahami untuk menangani kelainan itu. Oke. Dokter, berarti kalau tadi misalnya kita mau memeriksakan, mau screening namanya sleep endoscopy tadi dok ya. Berarti kita kurang lebih memerlukan waktu berapa lama dok itu kan dok ya? Jadi karena pemeriksaan sleep endoscopy ini pasiennya ditidurkan dengan diberikan obat bius dengan kadar tertentu yang sampai membuat tertidur. Tapi tidak sampai terbius. Mungkin dokter anestesi yang lebih paham gitu. Jadi prosedur yang biasa dilakukan untuk tindakan itu diberlakukan. Pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan foto di paru-parunya, kemudian puasa. Nah setelah itu dilengkapi ya tinggal kita lakukan. Jadi tindakannya nanti akan dilakukan di ruangan yang khusus. Ya. Nanti dilakukan oleh tim, ada dokter THT-nya, ada dokter anestesi, dan ada beberapa orang perawat anestesi yang akan membantu ya. Oh gitu deh, baik. Berarti sebenarnya saya sih kalau kembali orang awam tuh datang nunggu tidur kan lama juga ya kalau orang. Berarti emang dibantu dengan anestesi tadi ya. Jadi dibuat dalam kondisi tertidur walaupun mungkin tidak tidak sama dengan tidur yang ini. Tapi minimal kita bisa melihat kira-kira di mana sumbatannya itu. Yang menyebabkan mendegur tadi dok ya. Oke, dan berarti sekarang gini dok, sebenarnya kalau ya saat ini sih rata-rata ya kalau yang saya tahu itu mungkin di Kerawang atau mungkin di keluarga saya juga kan memang, dan di rumah sakit pun saya belum pernah menemukan bahwa orang tuh ke dokter dengan keluhan saya itu mengorok dan mau konsul itu kayaknya belum ada. Apakah memang itu belum gimana dok ya? Mungkin untuk khususnya di Indonesia itu apa memang belum ada dok ya maksudnya? Ya jadi sebetulnya gini, ada 4 hal yang harus diperhatikan ya. Kalau mendengkur ini sudah perlu kita jadikan perhatian. Ya. Benar. Jadi, nah yang pertama adalah apabila pasien itu mendengkur. Ya. Kemudian yang kedua, apabila pasangannya, tentu kalau yang sedang tidur dia tidak akan bisa mengetahui ya. Jadi kita perlu adanya saksi yang mengobserv pasien tersebut, penderita tersebut, dia melaporkan, oh saya melihat ternyata dia ada mendengkur disertai dengan henti nafas. Nah. Dan yang ketiga, apabila penderita ini ketika di pagi harinya dia mengalami kelelahan, ngantuk yang sangat berat, sakit kepala yang hebat, sampai mengganggu konsentrasinya. Dan yang keempat adalah apabila sudah ditemukan hipertensi. Jadi apabila sudah ada tanda seperti itu, kita harus lebih waspada. Siang Pak. Mungkin seperti itu ya. Boleh. Baik, sepertinya ada yang bertanya masuk. Silakan dengan Bapak siapa, di mana? Oh, belum ada? Baik.
Dok, saya akan mulai membacakan pertanyaan dari beberapa yang masuk ke kami di Instagram. Yang pertama dari Bapak Nandar, beliau bertanya, apakah bahaya kalau anak kecil mendengkur, Dok? Nah, mungkin beberapa kasus anak kecil pun bisa ditemukan mendengkur, Dok ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dokter, apakah berbahaya? Ya, jadi apabila mendengkurnya itu sampai menimbulkan obstruksi, sehingga aliran oksigen ke dalam otaknya itu terganggu, seperti kita ketahui bahwa hanya dalam hitungan berapa detik saja oksigen itu terganggu ke otak, maka ribuan sel di otak itu akan mengalami kematian. Jadi tentu kelainan mendengkur pada anak ini akan sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya. Nah, selain kalau kita lihat juga misalnya dari prestasinya ya, karena ketika bangun pagi harinya, tentu dia akan kelelahan, mudah mengantuk, sulit untuk berkonsentrasi, sehingga prestasi belajarnya biasanya akan menurun. Dan perlu kita catat bahwa sebetulnya mekanisme tidur itu adalah mekanisme di mana kita melakukan regenerasi sel-sel kita. Setelah dipakai selama seharian, ratusan juta sel tubuh kita itu akan mengalami kematian. Dan itu harus diregenerasi. Kapan diregenerasinya? Itu pada saat kita tertidur. Jadi apabila proses tidur ini tidak kita lalui dengan normal, maka seperti tadi saya bilang, akan mengurangi proses tumbuh kembang pada anaknya itu. Oke, berarti lebih baiknya memang mungkin segera dibawa ke dokter untuk konsultasi, Dok ya. Seperti apa kalau ada kasus anak kecil ternyata mendengkur gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut kan mungkin bisa dibawa ke dokter untuk melakukan konsultasi, Dok. Ya, bisa seperti itu. Oke deh. Dok, sekarang gini, Dok, kalau jika dibiarkan terlalu lama, dampak terburuk dari mendengkur ini kan memang tadi kan dokter menyampaikan bahwa mungkin ada beberapa persen itu adalah mengakibatkan sampai mengakibatkan kematian, Dok ya. Nah, tapi dampak yang dialami rata-rata orang itu apa, Dok ya? Dilaporkan itu ya, ini yang di luar medis, kejadian accident, kecelakaan, itu lebih meningkat. Gara-gara mendengkur ya? Ya, jadi karena dia mendengkur, kualitas tidurnya tidak baik, sehingga ketika dia bangun pagi itu, dia dalam keadaan ngantuk, ya, jadi ada daytime sleepiness gitu ya, dia ngantuk, sulit untuk konsentrasi, sehingga kejadian itunya accident itu pada orang yang mendengkur. Belum lagi kalau kita lihat lagi, jadi saya ambil contoh gini, misalnya apabila seseorang kita bekap dan hidungnya, tentu kita tidak bisa bernafas. Dan kita akan gelagapan kan, karena kita tidak bernafas ya. Benar, iya. Nah, dan maka bisa sampai menimbulkan kematian. Sebetulnya itu juga yang dialami oleh sel-sel tubuh kita. Ketika dia kekurangan oksigen, itu pula yang dirasakan oleh sel-sel tubuh kita. Sehingga akan dilepaskanlah hormon-hormon stres. Nah, ketika dilepaskan hormon stres itu dampaknya bisa berbagai macam. Kalau ke jantung sendiri, dia nanti bisa merusak dari otot jantungnya. Makanya tadi disebutkan bahwa saya baca di jurnal itu bisa sampai menimbulkan kerusakan pada otot jantung dan bisa sampai menimbulkan stroke. Jadi ketika si jaringan itu tidak dapat oksigen, dia akan mati. Mati. Nah, itu nanti bisa menimbulkan berbagai macam kelainan. Oke. Baik, kita tetap akan melanjutkan bincang sehat pada sore hari dengan Dr. Ivan, spesialis THT. Tapi sebelumnya kami informasikan bahwa untuk menghadapi masa-masa pandemi, masa-masa sulit ini, bagi Bapak Ibu, khususnya di Kabupaten Karawang yang memang pengen untuk konsultasi kesehatannya, tapi bagaimana ya, masih memikir takut atau mungkin takut tertular, maka kita pun juga udah hadirkan solusi lagi di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Kita menghadirkan konsultasi yang akan tampil dalam video yang akan tayang berikut ini.
Baik, balik lagi dengan kami di Bincang Sehat Online pada sore hari ini yang membahas tentang bahayakah jika kita mendegur atau mengorok, dan dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Ivan, spesialis THT. Beliau dokter spesialis di Rumah Sakit Mandaya Kerawang, dan saya saat ini langsung aja menuju ke pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama akan saya bacakan dari Ibu Imelia Andianto. Selamat siang Dr. Ivan, saya mau bertanya, apakah sumbatan jenis yang komplit selain dilakukan sleep test? Apakah sumbatan jenis yang komplit selain dilakukan sleep test dan mengurangi berat badan, apakah ada metode lain untuk mengurangi sumbatannya, misalnya dengan alat-alat anti snoring atau obat oral? Makasih dok. Dengan Ibu Imelia dok. Jadi untuk penanganannya sebetulnya tadi dengan merubah pola hidup, bisa dengan tindakan pembedahan, dan yang ketiga memang bisa menggunakan alat-alat seperti CPAP, ya, Continuous Positive Airway Pressure atau BPAP, atau dengan alat-alat oral appliance. Jadi hanya yang menjadi masalah memang harganya. Benar. Harganya mahal, kemudian ya tidak nyaman karena tidur dia harus dipasang sungkup dengan dialirkan udara. Gitu. Dan memang itu tergantung juga dari tadi sumbatannya. Ya memang betul bisa. Tadi, ya, jadi tetap sumbatan harus diatasi, kemudian bisa menggunakan alat. Kita dapat email. Baik, yang kedua dengan Bapak Samuel. Bapak Samuel mau terhubung langsung Bapak ya. Selamat sore Bapak Samuel, bisa mendengarkan kami? Pak Al, Iwan yang kemarin yang lu kasih referensi itu dia distributor apa Pak? Yang Bengkulu. Selamat sore dengan Pak Samuel, bisa dengar kami? Elektronik atau apa, atau lighting? Baik, mohon maaf dengan Pak Samuel, nanti kita akan coba hubungi lagi. Saya akan ke pertanyaan berikutnya dengan Bapak Wibowo. Beliau bertanya, apakah ada perbedaan antara mendengur normal dan mendengur karena ada ketidaknormalan dok? Ini kurang lebih harus dijawab, mungkin lebih diringkaskan lagi dok. Dengan Bapak Wibowo. Ya sebetulnya kalau ada mendengkur berarti sudah ada sumbatan. Benar. Tinggal nanti kan kita lihat sumbatannya itu adalah apakah parsial atau apakah komplit. Kemudian dampak dari sumbatannya kan terhadap henti nafas, apakah dia sampai berhenti nafas total atau misalnya dia parsial. Ya untuk menentukan harus diperiksa nanti dengan yang sleep test itu. Jadi kita akan lihat nanti berapa kali dia berhenti nafasnya, berapa saturasi udaranya, saturasi oksigen turunnya. Jadi yang jelas apabila sudah ada mendengkur, berarti sudah ada sumbatan. Apakah dia berbahaya atau tidak harus kita lihat. Dampak terhadap jantungnya, terhadap kardiovaskulernya seperti apa. Dan untuk mengklasifikasikannya juga, apakah dia hanya mendengkur saja, atau misalnya dia hanya upper airway resistant, atau misalnya dia sudah jatuh dalam keadaan yang obstructive sleep apnea. Oke deh. Mungkin itu Pak Wibowo yang mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya dengan Ibu Yeni, izin tanya, jika kondisi fisik terlalu capek bisa menyebabkan mendengkur, apakah sebabnya ya? Terima kasih. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa saluran nafas itu bukan seperti pipa yang rigid, yang kaku, tetapi dia dari saluran yang fibromuskuler yang sangat elastis. Nah, pada keadaan tidur, tadi dikatakan capek, nah bisa terjadi relaksasi dari otot-ototnya sehingga si saluran nafas itu bisa kolaps. Apakah itu dari basis lidahnya atau dari saluran pernapasannya sendiri. Bisa terjadi seperti itu. Makanya tadi disebutkan bahwa penyebabnya ada yang statik, ada yang dinamik gitu. Kalau yang dinamik yang seperti ini. Ya, makanya nanti kita treatmentnya adalah dengan merubah pola hidupnya. Apakah dengan menurunkan berat badannya, menghindari merokok, alkohol, kemudian pola tidurnya diatur sehingga lebih baik gitu. Dok, berarti kalau untuk mendegur ini sebenarnya sih nggak kenal waktu ya dok, ya, antara siang atau malam. Kalau memang dia memang ada resiko untuk mendegur, ya mendegur aja dok ya? Iya, bisa setiap saat. Sudah. Oke. Saya coba lagi ke pertanyaan berikutnya.
Dengan Ibu Farida, beliau bertanya begini dok. Apakah mendegur itu ini dok, keturunan katanya dok. Jadi bisa menurun misalnya bapaknya mendegur, anaknya ikut apa gimana dok ya? Ya, saya belum lihat ya, apakah dia. Tapi kalau misalnya tadi saya sebutkan bahwa kalau faktor yang statik itu memang ada kelainan dari anatominya. Nah, diantaranya adalah apabila pada penderita-penderita yang mengalami kelainan sindrom tertentu. Nah, biasanya kalau sindrom kan dia merupakan kumpulan dari gejala-gejala. Ada beberapa gejala dan diantaranya biasanya ada kelainan dari kraniofasialnya. Apakah tulang rahangnya, apakah dagunya, apakah hidungnya. Nah, kalau misalnya dia memang yang sifatnya tadi, yang kelainan sindrom, ini memang diturunkan. Diturunkan dok ya? Diturunkan kalau seperti ini. Tapi kalau untuk yang penyebab yang lain, saya kira tidak ya. Tapi yang sifatnya statik, yang karena ada kelainan di struktur anatominya, yang karena kelainan kongenital, ini bisa diturunkan. Oke. Baik, ada lagi. Tadi dengan Bapak Samuel belum tersambung. Baik, ada lagi dari Instagram. Dengan Ibu Yowan di Tangerang, Bu Yuwani Talim. Dok, katanya kalau tidurnya sampai mendengkur itu karena capek dan berarti dia tidurnya nyenyak. Itu mitos dong ya, karena kalau dari info dunia kesehatan itu nggak baik. Ya, betul. Ya. Jadi Ibu siapa tadi? Ibu Yuwani Talim. Ibu Yuwani sudah bertanya, sudah menjawab sendiri pertanyaannya. Ya, itu yang mitos ya. Ya. Jadi memang kalau capek dan tidur pulas itu adalah mitos ya, dok? Iya, betul. Satu lagi dengan Ibu Indah, dia nanya apakah apakah kalau ada amandel itu bisa menyebabkan mendengkur, dok? Ya, jadi sumbatannya bisa di level hidung, bisa di level rongga mulut, dan bisa di level di bawah yang dekat pita suara itu, yang paling sering itu. Nah, untuk sumbatan yang di arah rongga mulut, untuk anak-anak paling sering memang karena pembesaran amandel. Jadi ketika dia tertidur, dia akan jatuh ke belakang. Pada anak-anak memang paling sering amandel, dan biasanya setelah dilakukan pengangkatan amandel, maka keluhan mendengkurnya itu hilang. Anaknya lebih tidur lebih pulas, dan ibunya pun tidak cemas. Saya seringkali untuk pasien anak-anak, saya minta keluarganya untuk membuat video rekaman ketika anaknya sedang tertidur. Jadi kita lihat bagaimana si anak itu mendengkur ketika tertidur, dan kemudian setelah dilakukan pengangkatan amandel, saya minta dilakukan lagi rekaman video, dan kita bandingkan. Memang jauh sekali berbeda. Setelah dilakukan pengangkatan amandel itu, anaknya lebih tenang tidurnya, lebih pulas, dan ketika besok paginya pun dia beraktivitas dan belajar lebih baik biasanya. Oke deh. Baik dokter, kita sebenarnya sudah mencapai di penghujung acara, cuma saya sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, saya pengen ini dok, pengen mungkin dari dokter ada mungkin statement closing lah dok tentang mengorok ini dan apa yang harus dilakukan, dan mungkin apakah harus memang ke dokter atau mungkin mau seperti apa, silakan dokter. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apabila ada obesitas, ada gendernya laki-laki, kemudian usia di atas 50 tahun dengan lingkar leher yang besar, itu adalah faktor risiko untuk terjadi mendengkur. Dan yang harus diwaspadai adalah kalau dibikin akronim itu STOP. Ya. Jadi S-nya adalah snoring, mendengkur. O-nya adalah observe. Jadi ada orang yang melihat bahwa dia ada mendengkur, kemudian ada proses henti nafasnya. Apa itu suaminya atau istrinya. Dan yang ketiga adalah tired, apabila dia ada kelelahan pada pagi harinya. Dan yang keempat adalah apabila ada hypertension, apabila ada kenaikan tekanan darah tinggi. Ini harus sudah diwaspadai. Jadi apabila ada tanda seperti tadi, ada mendengkur, ada proses henti nafasnya, kelelahan, dan ada hipertensi, sebaiknya ya
dilakukan pemeriksaan untuk melihat sumbatannya dan yang lain sebagainya untuk penanganan selanjutnya gitu. Oke. Baik Dr. Ivan, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin kelewat kami bacakan, kami akan jawab dengan email ya Bapak Ibu, karena memang waktu sudah habis. Nanti kami akan jawab melalui email dengan akan dijelaskan kepada dokternya. Terima kasih dokter sudah menjadi narasumber pada sore hari ini, luar biasa banget. Kita jadi tambah lagi satu lagi ilmu yang kita dapatkan. Baik, cukup sekian. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Tetap saksikan kami di Nasihat di setiap hari Rabu di jam 3 sore. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.